Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya amin. Mari kita baca surah Al-Baqarah ayat 203 sampai 205. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, pada ayat 203 ini adalah bagian pembahasan akhir dari bab puasa, bab haji, ya, pembahasan terakhir di bab haji. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berapa hari yang terbilang. Faman ta'ajjala fi yaumaini, barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, fala isma alaih, maka tidak berdosa baginya. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatan dari 2 hari itu, fala isma alaih, maka tidak berdosa juga. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa alamu, dan ketahuilah, annakum ilaihi tusyarun, kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, ini penjelasan-penjelasan intinya sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Ya, fokus pembahasan kita pada subuh hari ini adalah 204-205 ini. Nah, ini berbicara tentang sifat dari orang-orang munafik. Nah, kalau ayat sebelumnya berbicara tentang haji, ayat sekarang dan beberapa ayat setelahnya itu nanti berbicara tentang karakter sifat orang-orang munafik yang diabadikan, yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim, sehingga kita bisa menjauhinya. Wa minan nas, kata Allah. Wa, dan minan nasi, ada di antara manusia. Minnya litab'id. Minnya litab'id, sebagian.
Artinya apa? Tidak semua manusia melakukan hal yang seperti itu. Tidak semua manusia memiliki karakter yang sama seperti karakternya orang-orang munafik. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Wa minan nas, dan ada sebagian dari manusia, man, orang, yu'jibuka yang menakjubkanmu. Apanya? Qauluhu, perkataannya. Ada di antara manusia yang perkataannya itu menakjubkan, yang perkataannya itu mempesona, gitu ya bahasa kita, mempesona, menarik perhatian orang fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Wa yushhidullah, padahal Allah Subhanahu wa taala bersaksi, menyaksikan ala ma fi qalbihi, apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam, dan dia adalah orang yang paling keras ya, menantang Allah dan Rasulnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian di antara tanda-tanda munafik yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda. Yang pertama, wa minan nas may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Di antara karakter orang-orang munafik, munafik itu artinya menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya, kemudian menampakkan yang berbeda. Dalam masalah akidah, seseorang dikatakan munafik i'tiqadi. Munafik ini ada dua bentuk, an-nifaq. An-nifaq ini ada dua bentuk, ada i'tiqadi, ada amali. Jadi munafik secara akidah, artinya apa? Secara akidah dia tak beriman kepada Allah, tetapi apa? Dimunculkan dalam lisannya, dalam perilakunya seakan-akan dia beriman. Maka ini adalah munafik i'tiqadi. Orang yang menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislamannya. Nah, sifat nifak yang seperti ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Misalnya orang yakin nih, dia sebenarnya tidak yakin dengan Allah. Dia yakinnya dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Atau dia yakin dengan kebenaran agama selain dari agama Islam ini. Tapi dia sembunyikan, dia tidak tampakkan. Yang dia tampakkan, siapa Tuhanmu? Allah, kata dia. Gitu. Nah, bahkan di KTP kan jelas apa KTP Islam. Tapi ketika dia dalam keyakinannya tak yakin dengan Allah, nah itu namanya apa? Munafik i'tiqadi, keyakinan. Ini bab akidah, berarti dia mengeluarkan seseorang. Kalau yang awalnya non muslim, ya, dia menampakkan itu juga disebut munafik. Atau dia sebelumnya beragama Islam, dia beragama Islam, lalu kemudian apa? Dia tidak meyakini Allah. Dia tidak meyakini Allah, lalu kemudian dia menampakkan ya amalannya sebagai amalan muslim. Ini juga sama, dia bisa keluar murtad dari Islam. Ada yang kedua, yaitu apa? Munafik amali. Amali ini amaliyahnya. Nah, ini dalam hal ini tidak termasuk perbuatan yang mengeluarkannya dari Islam. Jadi kalau munafik amali ini, ya, an-nifaq amali ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Cuman dosanya dosa besar. Dan ini kalau munafik amali ini bisa
menimpa muslim, bisa menimpa mukmin. Nah, ini banyak. Bisa menimpa siapa saja kalau munafik amali. Di antaranya kalau munafik amali itu, contoh misalnya dalam hadis ayatul munafiki salasun, tanda munafik itu ada 3. Idza hadzasa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta, berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Nah, ini tanda munafik amali. Yang ini bisa menimpa saja, siapa saja, bisa menimpa ustadz, bisa menimpa masyarakat, bisa menimpa pemimpin, bisa menimpa presiden, wakil presiden, menteri, dan masyarakat. Itu bisa menimpa siapa saja. Ya. Nah, maka ini adalah munafik amali. Ya. Sedangkan kalau contoh dari munafik i'tiqadi, ini dalam ayat yang biasa kita baca, apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, asfali minan nar. Silakan buka dalam surah An-Nisa ayat 145. An-Nisa ayat 145. Yang itu diawali dengan 143-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Apa artinya? Jangan kalian jadikan al-kafirina awliya, menjadi min dunil mu'minin, selain orang yang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kalian ingin menjadikan bagi Allah, bagi selain apakah kalian ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Maka kemudian Allah katakan innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah, paling dalam. Walan tajida lahum nasira, kecuali apa? Dan engkau tidak akan mendapati seorang penolong pun nanti di hari kiamat. Tapi kemudian apa? Ada ayat setelahnya itu, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki, wa aslahu, tidak hanya taubat dia, tapi juga aslahu, memperbaiki dirinya, wa tasamu billah, dan dia berpegang teguh dengan Allah, wa akhlasu dinahum, dan mereka ikhlas melaksanakan agama mereka lillahi, untuk Allah. Faulaika ma'al mu'minin, mereka akan bersama dengan orang mukmin. Orang-orang munafik bisa enggak bertaubat? Bisa. Dia bertaubat, wa aslahu, dan dia memperbaiki dirinya dengan amal-amal soleh. Maka dia faulaika ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman. Wa saufa yu'tillah al-mu'minina ajran azima, dan dia menjadi mukmin dan Allah akan memberikan pahala yang besar bagi mereka. Nah, ini luar biasa ya. Nah, ini contoh innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Contoh bahwa ini munafik i'tiqadi, yang orang yang kemudian kemunafikannya
kemunafikannya, keyakinannya ya tentang kebenaran Islam ini ya hanya tampak dalam lisannya, tapi tak sama dengan hatinya. Hatinya menolak Islam. Nah, maka fit darkil asfali minan nar. Nah, itu diantara definisi tentang al-munafik. Nah, diantara sifat munafik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi yang kita bahas, yaitu surah An-Nisa, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-204, ada karakter pertama adalah kalau dia berbicara yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Perkataannya memukau, ya kan? Menakjubkan, memukau. Kalau bahasa sekarang kita adalah narasi-narasinya. Narasi-narasinya sangat dahsyat. Ya, memukau orang banyak dalam kehidupan ini. Seakan-akan apa? Ilmiah. Tapi dia menjerumuskan ya, umat. Ya, menjerumuskan umat. Nah, dalam hal ini wa yusin indaka maqalahum fa anta mu'jibun bi kalamihim al-hulu al-zahir, maka engkau tertarik dengan apa yang dia bicarakan. Ya. Wa anta fi hadhihi dunya li'annaka ta'khudun nasa bi zawahirihim, karena engkau di dunia ini hanya tahu yang zahir-zahir saja. Tapi di akhirat kelak lain, ya, lain halnya. Nah, maka di dalam kehidupan dunia ini ada di antara karakter orang-orang yang menarasikan kebaikan-kebaikan seakan-akan itu secara zahir. Contoh misalnya, contoh nyata, dibuatlah narasi supaya LGBT itu adalah ya sesuatu yang fitrah, ya kan? Sesuatu yang fitrah. Maka kemudian dibuat narasi-narasi sehingga orang-orang awam tertarik, ya kan, dengan kebatilan itu. Yang kedua misalnya contoh adalah penjajah, misalnya Zionis Israel, ya kan? Dia menjajah Palestina. Lalu dibuatlah narasi seakan-akan yang menjadi ya penjajah itu adalah rakyat Palestina. Nah, maka ini yang penting apa? Narasi-narasi itu sudah mulai banyak juga. Siapa penjajah, siapa yang dijajah. Dibuat narasi dan banyak orang yang kemudian kagum dengan narasi itu. Sehingga apa? Kabur al-haq wal batil. Mana hak, mana batil, kabur bagi orang awam. Nah, ini mayyu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Maka di antara perkataan asar itu adalah ya, ini adalah kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Ini kalimatnya kayak seakan-akan benar, tapi ternyata tujuannya adalah kebatilan. Nah, contoh narasi yang dibangun ya dalam masalah LGBT misalnya, itu yang dibangun adalah ini kan seseorang yang saling mencintai. Nah, cinta itu datang dari Tuhan. Berarti Tuhan meridhoi. Nah, kan seakan-akan ini seakan-akan bagus kan? Kan mencintai. Dan hak asasi dia untuk mencintai siapa saja. Nah, ini udah mulai ini kan. Baik. Itu narasi yang dibangun seakan-akan benar gitu. Nah, itu cinta yang salah. Kan gitu kan. Yang itu tidak boleh. Begitu juga nanti dalam masalah perzinahan. Dibuatlah. Ya kan? Yang dilakukan itu, kenapa orang terkena HIV AIDS banyak misalnya.
Dibuatlah narasi itu karena pertama gonta-ganti pasangan. Nah, karena gonta-ganti pasangan, nah, maka dia kena HIV/AIDS. Supaya tidak kena, jangan gonta-ganti pasangan, jangan banyak-banyak, sedikit ya. Yang kedua pakai alat, gitu. Maka pakai alat kontrasepsi yang kuat supaya tidak terkena. Jadi narasi yang dibangun itu supaya tidak terkena HIV/AIDS. Padahal masalahnya itu adalah jangan berzina seharusnya. Nah, ini narasi yang dibangun. Orang bisa jadi yang membicarakan ini bisa jadi profesor, doktor. Ya kan, dibuat narasi sehingga apa? Orang kagum. Oh iya betul ya. Kalau begitu kita maka nanti akan banyak di malam tahun baru, ya kan? Kemudian nanti di Valentine Day itu banyak itu. Ya kan? Kebutuhan apa? Kamar-kamar hotel penuh. Dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari narasi. Ya, masalah khamar, masalah perjudian. Nah, salah contoh misalnya masalah perzinahan itu. Dibuatlah, ini harus kita lokalisasi nih. Gitu, perzinahan itu. Kan gitu. Akhirnya dibuatlah lokalnya. Lokalisasi. Dibuatlah itu supaya apa? Orang itu jelas gitu. Supaya terarah. Seakan-akan tuh bagus itu ya, menertibkan. Nah, ini juga bagian dari ya. Nah, jadi memang biasanya seperti itu. Menarik perhatian. Ya, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan teknis seperti itu. May yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Nah, di antaranya ya misalnya juga sama. Ketika terjadi ya kayak dulu itu adalah tidak apa-apa pemimpin yang tidak beriman, ya kan? Asalkan jujur. Nah, itu. Ya seharusnya yang ini adalah pemimpin yang beriman dan jujur kan? Nah, itu yang ini kan. Nah, jadi apa namanya? Dibuat sedemikian rupa. Nah, ini sifat yang dan karakter yang pertama. May yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Wa yushhidullah. Tapi Allah bersaksi, Allah Maha mengetahui bahwa dia sebenarnya munafik. Nah, apa tanda-tanda munafik itu? Selain daripada ayat ini, Allah Maha mengetahui. Nah, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan buka surah An-Nisa lagi ayat 142. Silakan. An-Nisa 142. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka ini menipu diri mereka sendiri. Ya kan, ini tandanya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Nah, ini orang munafik tandanya, bukan kata saya nih, kata ayat Quran Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendirikan salat, qamu kusala, mereka malas-malasan. Itu. Ini qamu kusala. Jadi kita memuhasabah diri kita, termasuk diri saya sendiri. Manusia tidak bisa nilai. Manusia tidak bisa menilai. Ini terkait dengan perasaan kita sendiri. Tidak bisa. Oh, kamu munafik nih. Tidak bisa, karena itu urusan ya, urusan hati kita, ya kan, perasaan kita. Nah, malas dan seterusnya itu kan tidak bisa nampak. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, maka tanda-tanda munafik selalu Allah sampaikan itu terkait dengan tandanya saja.
Dan itu kan batin. Nah, manusia itu menilai secara zahir. Tidak bisa seseorang menilai niat seseorang, ya kan? Ya, sifat seseorang. Qamu kusala, yuraunan nas. Kalaupun dia melaksanakan sholat, yuraunan nas, dia riya, ingin dipuji oleh orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia sedikit mengingat Allah. Dan ini ketika kita baca, bagaimana ini dimunculkan? Saya ini termasuk yang ini atau enggak? Kan gitu ya. Kalau agak-agak masuk, nah kita mulai tepis. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berikan tanda untuk setiap muslim, untuk kita memuhasabah diri kita. Bukan untuk memuhasabah orang lain. Ini banyak terjadi muhasabah orang lain, dirinya enggak dimuhasabah. Nah, ini juga sama. Nah, ini diantara bentuk contoh, ya kan? Ya, tanda yang Allah sampaikan kepada kita. Ayat berikutnya, tanda ya, tanda yang kedua tadi apa? Wa huwa aladul khisam, ya. Dia sangat banyak menentang agama Allah. Ini sebelum masuk masuk 204. Ya, Al-Baqarah 204-nya. Wa huwa aladul khisam, dia sangat banyak nentang. Kalau berbicara tentang kebaikan, ya kan? Ya, berbicara tentang syariat, berbicara tentang hukum Allah, berbicara tentang sunnah Nabi, ya, berbicara tentang ketaatan, dia paling pertama yang menentang. Ya kan gitu kan. Tapi ketika bicara maksiat, dia yang paling duluan dengan narasi-narasinya. 205-nya, wa idza tawalla. Tawalla ini ada yang mengatakan, mengartikan di antara ulama tafsir, tawalla itu berpaling. Ada juga yang memahami tawalla ini artinya menjadi pemimpin. Kalau al-munafikin itu tawalla, menjadi pemimpin, mengurusi urusan umat, sa'a fil ardi, maka dia akan banyak melakukan berusaha di muka bumi ini. Apa usaha kerasnya itu? Liyufsida fiha, untuk melakukan kerusakan. Bukan hanya kerusakan di muka bumi ini, wa yuhlikal harsa wan nasal. Dia membinasakan al-harsa wan nasal, pertanian, perkebunan, dan an-nasal itu keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad. Nah, ini ciri-ciri juga yang Allah sampaikan. Kalau orang-orang yang tak beriman ini menyembunyikan imannya ini kemudian memimpin, maka dia apa? Liyufsida fiha. Dia akan melakukan kerusakan. Kerusakannya apa? Kerusakan, merusak agama, ya kan? Merusak sistem yang kebaikan, ya, merusak, ya, ekonomi, karena al-harsa ini adalah bentuk ekonomi, merusak ekonomi. Wan nasal, merusak keturunan. Dengan apa? Di antaranya merusak keturunan itu dengan melegalkan, misalnya, atau membiarkan narkoba, ya kan? Membiarkan pergaulan bebas, ya kan? Membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan, membiarkan kenakalan remaja, ya kan? Bahkan membiarkan kenakalan orang tua, gitu. Membiarkan, sehingga menjadi rusak. Maka an-nasal ini sangat penting sekali. Maka untuk membinasakan umat, ya, orang-orang
Ya, pertama kali yang dirusaknya bukan orang yang di bumi hanguskan, enggak. Rusak pertama kali itu adalah dari tatanan keluarga. Di tatanan keluarga ini yang perlu dirusak pertama kali itu adalah anak-anak. Kalau anak-anaknya rusak, rusak dia. Bahkan apa? Dibuat narasi-narasi juga supaya sekarang ini tidak perlu punya anak, yang penting kawin. Kan banyak itu. Dan itu banyak terjadi. Narasi itu sudah dipakai, misalnya di Jepang. Ya, banyak sekarang itu tempat-tempat rumah-rumah kosong. Kenapa? Karena tak ada generasinya. Sehingga dibuatlah narasi seperti itu, ya kan? Itu untuk memutus ya mata rantai manusia. Jadi manusia itu bisa jadi ke depan itu akan punah. Pertama dari sisi wanita tidak mau hamil. Yang kedua dibuat lagi narasi bahwa boleh didorong orang-orang untuk apa? Suka dengan sesama jenis. Ini juga sama, menghilangkan apa? Generasi. Mana ada orang hamil gara-gara kawin dengan sesama jenis? Ada. Ya. Punah manusia itu. Ini belum lagi dia boleh beranak pinak tapi hancurkan. Dengan apa? Akalnya, dengan narkoba, dengan kejahatan. Kemudian dengan apa? Ya, khamar. Lalu kemudian juga dengan sekarang ini hati-hati juga merusak anak-anak kita dengan game. Game ini juga merusak. Sesekali mungkin tidak secara hukum tak ada masalah, yang mubah saja. Tapi ketika ini udah kecanduan, kan kita mungkin bisa lihat viral di mana-mana ada orang yang kecanduan gadget. Dia kemana-mana itu begini, rusak mentalnya. Bagaimana kalau anak-anak ya umat Islam seperti itu generasinya? Bagaimana 20-30 tahun yang akan datang? Seperti itu. Rusak. Ya kan? Begitu juga merusak ya kan? Ekonomi. Ya. Membiarkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya kan? Ini juga bagian dari. Banyak orang kemudian makanya di dalam hadis juga disebutkan ya, dalam masalah an-nasl ini ya, orang takut, khawatir ya dengan banyak anak itu. Ya kan? Biasanya begitu ya. Khawatir ya. Padahal dalam ayat Quran itu ada. Ya kan? Silakan buka. Al-Isra ayat 31, silakan. Al-Isra 31. Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Ini biasanya apa? Orang banyak bunuh anaknya. Inilah letak degilnya manusia itu. Ya kan? Dibunuh anaknya. Dengan cara apa? Digugurkan. Ya tak mau dengan. Khawatir apa? Khosyata imlak. Khawatir apa? Miskin. Gitu. Ini Allah memberikan apa?
bahwa nahnu narzukuhum, kata Allah. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan rezeki kepada kalian orang tua. Ya. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Membunuh mereka adalah suatu dosa besar. Gitu. Ini banyak terjadi. Ya. Maka ayat setelahnya itu biasanya kalau udah seperti itu tak mau dengan anak, apa yang akan terjadi? Perzinahan. Maka ayat setelahnya itu wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ketika orang tak beriman itu memimpin, kembali pada Al-Baqarah ayat 205 itu, maka dia akan melakukan kerusakan-kerusakan. Kerusakan akidah, kerusakan dalam keluarga, ya, bukan hanya ekonomi, infrastruktur. Jadi kesuksesan seseorang, dia memimpin bagus dan seterusnya, kalau dilihat dari infrastruktur, berarti Fir'aun adalah pemimpin yang sukses. Fir'aun adalah pemimpin yang sukses. Kenapa? Karena dia luar biasa, rakyatnya sejahtera, ya kan, mau beli apa aja, itu jalan-jalan, dan ini semuanya bangunan-bangunan itu terbangun semuanya. Kalau ukurannya adalah ekonomi, infrastruktur. Tapi yang perlu dilihat itu apa? Penjagaan akidah, penjagaan ibadah, keturunan, agama, kemaslahatan. Nah, ini pentingnya kita apa? Nah, tadabbur ayat. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Ya kan? Yang bahkan bisa hutan-hutan dibabat kan? Gunung-gunung diambil, dikeruk tanahnya. Maka akan terjadi apa? Kerusakan. Ya, akan banyak terjadi kerusakan. Maka di antara tanda munafik juga di Al-Baqarah yang sudah kita bahas itu adalah Al-Baqarah, silakan buka Al-Baqarah ayat 11. Al-Baqarah ayat 11 itu, wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun, mereka mengatakan, kami tidak melakukan kerusakan, kami memperbaiki nih. Gitu. Ini bahasanya itu, narasinya bolak-balik. Ini bukan kerusakan, ini perbaikan. Nah, gitu. Ya kan? Ini banyak hal. Yang kerusakan-kerusakan ini, ya, maka mesti kita waspadai. Dan ini adalah bagian dari tanda al-munafikin. Ya, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari apa? Merusak. Ya, merusak ini banyak sekali definisinya. Secara umum, merusak agama, merusak jiwa, merusak akal, merusak keturunan, merusak harta, ekonomi, dan seterusnya. Ini adalah, ya, penyimpangan. Dan supaya apa? Setiap muslim menghindari itu. Setiap kita berusaha untuk menjauhi kerusakan itu. Termasuk apa? Merusak akhlak, merusak adab, ya, merusak sistem dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa terjaga dari itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Waalaikumsalam.
Iya. Ya, jadi kita masalah munafik tidak munafik nih tak bisa menghukumi seseorang. Ya, kita tak bisa menilai seorang ente munafik. Kenapa? Munafik ini masalah batin. Ya, dalam jiwa seseorang. Kita tidak tahu yang diniatkan, yang dipikirkan itu apa. Ya kan? Nah, dalam hal ini kita berlindung kepada Allah. Ya, kita berlindung kepada Allah ya dari sifat munafik ini. Jadi kita tidak bisa menjas seseorang dia munafik. Nah, yaitu nanti bentuknya mungkin bukan menghukuminya ya, tapi itu perlu didorong. Nah, perlu didorong semua itu bahasa kritikan-kritikan, dorongan-dorongan supaya apa? Pemimpin-pemimpin Islam peduli terhadap saudaranya yang terjajah, negara yang terjajah. Sama seperti di Indonesia ya, waktu lalu terjajah. Ya kan? Berperang mereka kan? Ya, para orang tua, nenek moyang kita dulu ya kan mengusir penjajah. Berperang. Nah, sama kasusnya yang terjadi di Palestina. Mereka berperang ingin membebaskan negaranya. Nah, kalau kita tidak bisa ya membantu secara fisik, ya kan, tak mampu memerdekakannya juga, paling tidaklah kita berdoa kepada Allah, ya kan, kebaikan, kan gitu kan. Ketika ada orang ya tanpa perlu melihat agamanya, tidak perlu melihat latar belakang siapapun itu, kalau mereka membutuhkan pertolongan, ya kan, ketika ada orang misalnya kecelakaan, ya kan, kita ya segera tolong siapapun itu kan, ya siapapun itu, tidak perlu lagi kita melihat oh ini agamanya apa, ya kan. Nah, dalam hal ini langsung kita tolong. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.